Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zaki Bairo, NIM 2006-060103 dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Saintek dan Teknologi, Prodi Teknik Arsitektur. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi dasar ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta secara objektif. Masyarakat mempelajari dan mengamalkan butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila itu terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir Pancasila tersebut diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, landasan historis. Apa sih landasan historis itu? Landasan historis memiliki arti Pancasila. Nama Pancasila tersebut diberikan oleh satu penggagas, yaitu Ir Soekarno, yang ada pada pidatonya. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang persiapan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Landasan historis itu didapatkan oleh bangsa Indonesia sendiri dengan menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki prinsip dalam berpandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila tersebut terkandung yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia tetap terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural ini didasarkan oleh nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri. Apa sih nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri? Yang pertama, ada kesenian, ada slogan, ada tulisan, ada kepercayaan, ada agama, ada kebudayaan, dan masih banyak lagi. Setiap bangsa itu memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Maka dari itu, generasi penerus bangsa seharusnya dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan hidup yang dihadapinya semakin besar, terutama pada keunggulan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa harus kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Dan kita harus mendalami dan mengkaji karya bangsa Indonesia seperti adat istiadat dan kebudayaan guna melestarikan secara dinamis, yang berarti mengembangkannya lebih dalam pada era modern ini. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis itu penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bangsa Indonesia. Landasan yuridis tersebut terdapat beberapa ketentuan, antara lain yang pertama, pada pembukaan UUD 1945 pada alinea 4. Yang kedua, pada pasal 31 UUD 1945. Yang ketiga, pada UU nomor 12 tahun 2012. Yang keempat yaitu landasan filosofis. Pancasila
dikenal sebagai filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, suatu kewajiban untuk menerapkannya dalam aspek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan tetap bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Secara filosofis, bangsa Indonesia mendirikan negara sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Maka dari itu, dalam hidup bernegara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan perundang-undangan yang merupakan dasar filsafat negara. Sekian penjelasan dari saya. Maafkan bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.